Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Dulu, di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rudi. Hidupnya tidaklah mudah. Ia tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan, di mana setiap hari ayahnya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah pabrik, dan ibunya menjadi tukang cuci pakaian. Rumah mereka terbuat dari papan bekas, jauh dari kata layak huni. Rudi, meskipun usianya baru belasan tahun, sudah merasa betul bagaimana kerasnya hidup. Tetapi, di balik semua itu, ia punya sebuah impian besar, impian yang tak terduga oleh banyak orang. Kehidupan awal yang penuh rintangan. Rudi tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga harus merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolahnya yang terletak jauh di kota membutuhkan biaya yang lebih besar, dan seringkali ia harus melewatkan pelajaran untuk membantu orang tuanya bekerja. Namun, Rudi punya satu tekad, ia ingin mengubah nasibnya. Meskipun setiap hari harus berjalan kaki ke sekolah yang jauh, ia selalu berusaha untuk tidak terlambat. Tidak jarang, ia harus menunggu hingga sore untuk mendapat kesempatan belajar di rumah seorang teman, karena rumahnya tidak memiliki listrik. Namun, meskipun dengan segala keterbatasannya, Rudi selalu punya mimpi besar yang ia jaga. Mimpi untuk menjadi pengusaha sukses yang bisa mengubah hidup keluarganya. Mimpi ini muncul bukan tanpa alasan. Suatu hari, ia melihat seorang pengusaha muda yang sukses datang ke kampung mereka. Pengusaha tersebut berbicara tentang pentingnya berani bermimpi dan tidak mudah menyerah. Kata-kata itu membekas di hati Rudi, dan ia pun bertekad untuk mengikuti jejak pengusaha tersebut. Perjalanan pertama Rudi, mengumpulkan sampah. Untuk membantu keluarganya, Rudi mulai mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Suatu hari, saat sedang bermain di pinggir jalan, ia melihat tumpukan sampah di dekat pasar. Ada beberapa barang bekas yang bisa dijual. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mengumpulkan barang-barang tersebut, botol plastik, kaleng bekas, dan kardus. Semua itu ia jual ke pengepul barang bekas yang ada di kampungnya. Meski mendapat uang yang sedikit, Rudi merasa senang. Baginya, setiap rupiah yang didapat adalah langkah pertama menuju mimpinya. Dari sinilah ia belajar tentang nilai kerja keras dan ketekunan. Ia tidak malu untuk mengumpulkan sampah, karena ia tahu bahwa setiap usaha, sekecil apapun, memiliki nilai. Membuka mata tentang peluang usaha. Semakin lama, Rudi semakin sadar bahwa dunia ini penuh dengan peluang, meskipun kadang tidak tampak jelas di depan mata. Ia mulai melihat bagaimana orang-orang di sekitar kampungnya menjual barang-barang bekas dan mendirikan usaha kecil-kecilan, seperti warung makan atau toko kelontong. Ia mulai berpikir, kenapa aku tidak bisa membuat sesuatu yang lebih dari ini? Di suatu malam, setelah lelah bekerja, Rudi merenung di teras rumah. Dalam diam, ia memikirkan cara untuk mengubah sampah yang ia kumpulkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Saat itu, ia teringat akan sebuah ide. Bagaimana jika ia bisa mengubah barang bekas menjadi produk yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi? Misalnya, dengan mengubah plastik bekas menjadi kerajinan tangan atau menjual barang bekas yang lebih terorganisir? Bagian 2, langkah kecil menuju kesuksesan. Ide bisnis pertama. Rudi memulai usahanya dengan modal yang sangat terbatas. Ia memanfaatkan barang-barang bekas yang ditemukan di sekitar kampungnya dan mulai membuat produk-produk sederhana, seperti tas dari kain bekas, lampu hias dari botol plastik, dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Awalnya, hasil kerajinannya kurang diminati, tetapi ia tidak menyerah. Ia belajar banyak tentang proses pembuatan produk,
dan bagaimana memasarkan hasil karyanya. Dengan semangat yang tinggi, Rudy mulai menjual produknya ke pasar tradisional. Banyak orang yang tidak percaya dengan kualitas barang yang dijualnya, tetapi ia tetap meyakinkan mereka dengan kualitas dan harga yang wajar. Perlahan, namun pasti, produk kerajinan tangannya mulai dikenal. Bahkan, beberapa orang mulai tertarik untuk membeli barang-barang yang dibuatnya. Rudy merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju mimpinya, menghadapi tantangan dan kegagalan. Namun, jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Rudy menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal modal dan persaingan yang semakin ketat. Suatu ketika, ia mengalami kerugian besar karena bahan baku yang ia beli ternyata tidak sesuai dengan harapan. Meski demikian, ia tidak membiarkan kegagalan menghentikannya. Ia mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut, seperti menggali lebih dalam tentang pemasok bahan baku yang lebih murah dan berkualitas. Di saat-saat seperti itu, Rudy mengingat kembali kata-kata pengusaha yang pernah ia dengar di masa kecil, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan pernah takut gagal, karena di balik kegagalan terdapat pelajaran berharga. Dengan semangat itu, Rudy melanjutkan perjuangannya. Perjuangan terus berlanjut. Dengan ketekunan yang tiada henti, Rudy mulai mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan. Ia membuka usaha lebih besar, membeli bahan baku lebih banyak, dan bahkan mulai mempekerjakan beberapa orang di kampungnya untuk membantu produksinya. Usaha kecil yang dulunya hanya berfokus pada barang-barang bekas, kini berkembang menjadi usaha kerajinan tangan yang cukup besar. Rudy tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi ia juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia memberikan pelatihan kepada orang-orang di kampungnya agar mereka bisa ikut membantu dan memiliki penghasilan tambahan. Dengan cara ini, Rudy tidak hanya mengubah nasib dirinya, tetapi juga nasib orang-orang di sekitarnya. Epilog, mimpi yang menjadi nyata. Kini, setelah bertahun-tahun berjuang, Rudy telah berhasil membangun sebuah usaha yang besar. Usaha kerajinan tangan yang dimulai dari mengumpulkan sampah kini telah berkembang menjadi perusahaan yang sukses, dengan produk yang dijual hingga ke luar negeri. Rudy tidak hanya berhasil meraih mimpinya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia. Kisah Rudy adalah bukti bahwa dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan, siapapun bisa meraih mimpi besar, meskipun memulai dari hal yang kecil dan tidak terduga. Mimpi yang dimulai dari sampah, kini telah mengubah kehidupan Rudy dan keluarganya, serta memberi harapan bagi banyak orang. Setelah beberapa tahun bekerja keras, usaha Rudy mulai mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Ia memutuskan untuk tidak hanya menjual barang-barang kerajinan tangannya, tetapi juga mengedukasi masyarakat sekitar tentang pentingnya mendaur ulang sampah dan memanfaatkan barang-barang bekas untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Rudy menyadari bahwa dalam proses ini, ia bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Maka, Rudy mulai mengadakan pelatihan dan workshop tentang cara membuat kerajinan dari sampah, baik itu dari botol plastik, kardus bekas, maupun bahan-bahan lain yang sering dianggap sebagai sampah oleh kebanyakan orang. Ia juga mulai mengundang beberapa pengusaha lokal untuk memberikan wawasan tentang dunia bisnis dan kewirausahaan kepada pemuda di kampungnya. Tidak lama, kampung tempat tinggalnya mulai dikenal sebagai kampung kreatif, karena banyak orang yang mulai menjual produk-produk daur ulang dan kerajinan tangan. Namun, meskipun semua ini tampak berjalan lancar, perjalanan Rudy tidak selalu mulus. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa ragu dan lelah. Ketika kesuksesan mulai datang, banyak orang yang mulai mencemooh usahanya, mengatakan bahwa ia hanya beruntung dan usaha yang ia jalani tidak akan bertahan lama. Beberapa kali Rudy harus menghadapi kenyataan pahit tentang pesaing yang mencoba meniru produk-produknya dengan harga lebih murah,
memanfaatkan ketidakstabilan pasar. Menghadapi rintangan besar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Rudy adalah meningkatnya permintaan pasar yang tidak selalu diimbangi dengan kemampuan produksi yang memadai. Ia seringkali kewalahan dalam memenuhi pesanan, dan kualitas produk kadang terancam menurun karena terburu-buru. Suatu ketika, ia menerima pesanan besar dari sebuah perusahaan retail terkenal untuk menjual produk kerajinan tangan hasil daur ulang sampah. Namun proses produksi terganggu oleh kekurangan bahan baku yang berkualitas dan keterlambatan pengiriman. Di saat-saat seperti itu, Rudy merasa seperti terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya, namun ia juga tidak ingin mengorbankan kualitas produk yang selama ini menjadi andalan usaha kecilnya. Rudy harus memilih antara mengambil pesanan besar ini dan mempercepat proses produksi dengan risiko kualitas yang menurun, atau menolak pesanan tersebut dan menjaga kualitasnya. Pada akhirnya, ia memilih untuk menolak pesanan itu dan memutuskan untuk mencari cara lain. Ia menghubungi beberapa pemasok baru, mencari bahan baku yang lebih terjamin kualitasnya, dan mengatur ulang proses produksinya agar lebih efisien. Keputusan itu memang sulit, tetapi seiring waktu, usaha Rudy justru semakin dikenal karena kualitas yang tetap terjaga, meskipun ia harus melewatkan beberapa peluang besar. Belajar mengelola keuangan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Rudy akhirnya mulai merasakan keuntungan dari kerja kerasnya. Namun, ada satu hal yang belum ia kuasai dengan baik, pengelolaan keuangan usaha. Ia masih sering merasa kebingungan bagaimana cara mengatur arus kas dan memanfaatkan keuntungan dengan bijak. Pada titik ini, ia menyadari bahwa menjadi seorang pengusaha bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengelola bisnis dengan baik. Rudy mulai mengikuti kursus manajemen keuangan dan belajar dari pengalaman para pengusaha yang lebih senior. Ia mulai mengatur arus kas usaha dengan lebih hati-hati, menyisihkan sebagian untuk modal, dan merencanakan pengembangan usaha ke depan. Dari sini, Rudy belajar bahwa kesuksesan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh produk yang baik, tetapi juga oleh pengelolaan yang cermat, kerja keras dan perjuangan yang terbayar. Usaha Rudy yang berfokus pada produk-produk daur ulang semakin berkembang. Ia mulai melirik pasar yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri. Rudy mencoba menjalin kerjasama dengan beberapa distributor di luar negeri untuk memasarkan produk-produk kerajinan tangannya. Dalam beberapa tahun, usaha Rudy yang dimulai dari mengumpulkan sampah kini telah berkembang menjadi merek yang dikenal, dengan pasar yang meluas hingga ke beberapa negara Asia Tenggara. Namun, meskipun ia meraih banyak pencapaian, Rudy tidak pernah melupakan akar perjuangannya. Ia terus berusaha membantu masyarakat sekitar dengan membuka lebih banyak peluang kerja dan memberdayakan para pemuda di kampungnya. Rudy bahkan mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk mengajarkan keterampilan kewirausahaan kepada anak-anak muda di daerah-daerah miskin. Rudy percaya bahwa untuk sukses, tidak hanya sekadar tentang memiliki bisnis yang menguntungkan, tetapi juga tentang bagaimana bisnis tersebut bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kata Rudy dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Kesuksesan dan pengakuan. Pada akhirnya, perjuangan dan kerja keras Rudy membuahkan hasil yang luar biasa. Usaha kerajinan daur ulang yang ia bangun kini telah memiliki ratusan karyawan dan memasarkan produk-produknya ke berbagai negara. Rudy menjadi salah satu pengusaha sukses yang sering diundang untuk berbicara di berbagai seminar kewirausahaan, berbagi pengalaman tentang bagaimana ia memulai dari nol dan berjuang tanpa henti hingga mencapai puncak kesuksesan. Rudy tidak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengubah hidup mereka.
Ia sering mendapat penghargaan atas kontribusinya dalam memberdayakan masyarakat sekitar dan mengedukasi banyak orang tentang pentingnya keberlanjutan dan daur ulang. Rudy menjadi contoh hidup bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita memiliki mimpi yang kuat dan tekad yang bulat. Namun, meskipun sudah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Rudy tetap rendah hati. Ia terus memegang teguh prinsip yang ia pelajari selama bertahun-tahun, bahwa setiap langkah kecil menuju sukses itu berarti, dan bahwa mimpi besar dimulai dari langkah pertama yang sederhana. Tidak ada yang datang dengan mudah, semuanya perlu kerja keras, tapi yang paling penting adalah jangan pernah menyerah, ungkap Rudy dengan senyum di wajahnya. Epilog, sebuah warisan yang berkelanjutan. Kini, usaha Rudy menjadi lebih dari sekadar bisnis. Itu adalah warisan yang ia bangun untuk generasi mendatang. Ia telah menciptakan sebuah ekosistem di mana orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat bisa bergabung, belajar, dan berkembang bersama. Rudy tahu, meskipun ia telah meraih banyak pencapaian, perjalanannya belum berakhir. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan, dan ia berjanji untuk terus menginspirasi orang lain agar tidak pernah menyerah pada impian mereka. Cerita Rudy, yang dimulai dari mengumpulkan sampah, kini telah mengubah hidupnya dan banyak orang di sekitarnya. Sebuah kisah tentang bagaimana mimpi yang dimulai dari hal yang kecil, jika dilandasi dengan tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, dapat mengubah dunia. Penutup. Kisah ini bukan hanya tentang Rudy, tetapi juga tentang siapapun yang pernah merasa bahwa mereka tidak punya cukup modal atau kesempatan untuk meraih mimpi. Pesan utama dari cerita ini adalah bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna, melainkan dari bagaimana kita memanfaatkan kesempatan, menghadapi tantangan, dan berjuang dengan sepenuh hati.